dirinya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengapa harus percaya Yesus? Mengapa harus percaya Yesus? Kalau kita melihat bagian ini, dan terlebih nuansa yang kita masuki adalah nuansa Natal, maka kelahirannya itu menyatakan dirinya adalah Allah. Itu hal yang menjadi alasan mendasar mengapa harus percaya pada Yesus. Nah, seringkali orang menilai ketuhanan Yesus itu hanya dilihat dari sisi kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Dengan Yesus bangkit dan naik ke surga, itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah Allah yang hidup dan tidak pernah mati. Tetapi belum pernah kita lihat bagaimana dengan kelahirannya. Konsep tentang kelahiran dan melihat keilahiannya dalam kelahirannya hanya dibicarakan di bangku-bangku teologi. Apakah kelahirannya juga dapat membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Maka kita bisa menjawab mengapa harus percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita hari ini adalah mengapa harus percaya kepada Yesus. Dan tema ini membawa kita untuk memahami bahwa di balik kelahiran Yesus nampak ada keilahian dan kealahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus dalam dunia terjadi dengan begitu sederhana. Yesus dilahirkan di kandang yang hina, dibungkus dengan kain lampin, dan dibaringkan di atas palungan. Dan hampir kita tidak pernah mendengar seorang anak manusia dilahirkan di sebuah kandang hewan. Dan Yesus adalah pribadi yang sangat rendah hati. Dia dibesarkan dari keluarga Yusuf yang adalah tukang kayu. Itu berarti menunjukkan bahwa kehidupan Yesus cukuplah sederhana. Namun di balik kesederhanaannya itu nampak kemuliaan Allah yang luar biasa. Maka apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dengan berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan setelah kalimat itu, setelah berita itu disampaikan, nampak sejumlah besar bala tentara sorgawi turun dari sorga dan memuji nama Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, ini merupakan satu pernyataan bahwa kelahiran Yesus itu amatlah mulia. Dari peristiwa penampakan ribuan para malaikat turun, ini jelas bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebutan nama Yesus itu berarti juru selamat. Maka paling tidak ada beberapa yang kita pelajari dari teks ini. Mengapa harus kita percaya pada Yesus? Mengapa harus percaya pada Yesus? Yang pertama, karena Yesus adalah firman yang hidup.
Yesus adalah firman yang hidup. Selama ini kita mengenal firman Tuhan sebagai firman yang tertulis, yaitu Alkitab yang kita pegang, yang senantiasa kita baca, kita renungkan, bahkan kita dengarkan. Tetapi dalam Injil Yohanes, pada pasal 1 ayat yang pertama dan ketiga, istilah firman itu menunjuk kepada pribadi Allah sendiri. Dan firman itu ada sebelum dunia ada. Dan oleh firman itu juga segala sesuatu di muka bumi itu diciptakan. Firman yang adalah pribadi Allah itu telah menjelma, telah menjadi manusia dan diam di antara umat manusia. Firman itu telah menjadi seorang pribadi yang dapat dilihat, yang dapat diraba. Dengan kata lain, di sini Yohanes yang menulis Injil Yohanes mengatakan, jikalau kita ingin melihat firman yang mengatur segala sesuatu, yang mengatur segala isi dunia ini, maka marilah lihat Yesus yang adalah orang Nazaret itu. Yohanes berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Jadi inilah alasan pertama mengapa kita harus percaya kepada Yesus. Peristiwa Yesus menjadi manusia yang kita kenal saat ini dalam nuansa yang kita masuki adalah Natal. Maka berbahagialah setiap kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan yang telah menjadi manusia, maka kita akan diselamatkan. Mengapa? Karena dikatakan dalam 1 Yohanes tadi bahwa kita berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus percaya Yesus? Alasan yang kedua, karena Yesus adalah pribadi yang sangat mulia. Yesus adalah pribadi yang sangat mulia. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, ciri pribadi yang disebut sebagai Allah yaitu pribadi yang memiliki kemuliaan. Di dalam perjanjian lama, seringkali umat Israel menyaksikan akan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan pernah turun atau nampak turun di Gunung Sinai. Bahkan turun di kemah suci, turun di bait Allah. Bahkan Nabi Yesaya sendiri pernah menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan. Di mana Tuhan duduk di atas tahtanya. Dan para malaikat mengelilingi dia sambil berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan itu menandakan kehadiran Tuhan di tempat itu. Tuhan hadir dalam kekudusannya. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia itu yang memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri. Kalau kita membaca dalam Yohanes 17 ayat 5 berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus tidak memancarkan kemuliaan pinjaman, tetapi kemuliaan itu adalah miliknya sendiri secara sah. Jadi Yesus adalah Allah karena dia memiliki kemuliaan yang luar biasa. Itulah alasan yang kedua mengapa harus percaya Yesus. Alasan yang ketiga mengapa percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah pribadi yang penuh kasih karunia atau anugerah. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa
penuh kasih karunia. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah kasih karunia di sini dipakai dalam pengertian anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang, meskipun orang tersebut sebenarnya tidak pantas untuk menerima, bahkan tidak berhak menerimanya. Anugerah di sini menekankan pada kenistaan manusia dan kebaikan Allah yang tanpa batas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah kasih karunia juga muncul di ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Menerima kasih karunia demi kasih karunia, ini memiliki pengertian menerima anugerah sebagai ganti anugerah. Bapak Ibu, dalam setiap situasi yang berbeda, kita memerlukan anugerah yang berbeda juga. Anugerah yang Tuhan berikan di masa kita makmur, di masa kita krisis, pasti berbeda. Anugerah yang Tuhan berikan di masa kita muda dan di masa kita tua juga berbeda. Anugerah yang Tuhan berikan kepada gereja di masa yang tenang dan di masa penderitaan juga berbeda. Bapak Ibu, anugerah Tuhan tidak pernah statis, melainkan selalu dinamis. Anugerah Tuhan itu selalu cocok dalam segala situasi dan kondisi. Maka ketika seseorang mengatasi masalah hidup, pada waktu itu Tuhan memberikan anugerah yang pas, yang cocok. Dan setelah selesai masalah itu, maka anugerah yang baru pun datang. Ketika kita dalam pergumulan persoalan hidup, Tuhan memberikan kita anugerah, ketenangan, kekuatan. Tetapi dalam prosesnya ada damai sejahtera. Kita bisa menikmatinya. Dan ketika masalah itu selesai, Tuhan memberikan kita anugerah, kesukaan, sukacita, ucapan syukur yang luar biasa. Bapak Ibu, maka sepanjang hidup ini, secara teratur dan pasti, kita akan menerima anugerah demi anugerah. Anugerah yang satu disusul oleh anugerah yang lain. Anugerah atau kasih karunia hanya bisa dilakukan oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada kita, umat yang berdosa. Bapak Ibu, inilah alasan yang ketiga mengapa kita harus percaya pada Yesus. Mengapa harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah pribadi yang mutlak benar. Kalau kita melihat di ayat yang ke-14, Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, istilah kebenaran di sini adalah istilah yang paling banyak digunakan oleh Yohanes dalam penulisan Injil Yohanes. Dan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Maka bila kita mengenal Yesus, maka kita akan menemukan kebenaran yang sejati. Dalam dunia saat ini, ada banyak kebenaran yang semu, Bapak Ibu. Kelihatannya benar, tetapi di balik itu ada penipuan, ada kebohongan, ada manipulasi, dan lain-lain. Ada banyak tawaran kebenaran di luar sana. Menarik hati. Bapak Ibu, para nabi menubuatkan bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak bercacat,
yang tidak bernoda dan tidak bercela. Dia adalah pribadi yang sempurna dalam kebenaran. Pilatus yang berusaha mencari kesalahan Yesus, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Karena Yesus memang benar. Seluruh umat manusia di muka bumi ini telah jatuh dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna. Dia dicobai sama seperti kita. Tetapi dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, ada yang menggambarkan dia adalah tokoh, dia adalah nabi, dan Tuhan yang patut kita puji dan kita sembah. Bahkan ketika Yesus meninggalkan dunia ini secara fisik, Roh-Nya masih tetap bersama kita, membimbing kita ke dalam kebenaran. Mengapa? Karena Roh Yesus adalah roh kebenaran. Kalau kita membandingkan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan pasal 15 ayat 26. Pasal 16 ayat 13. Di sana dikatakan Roh Yesus itu adalah roh kebenaran. Yesus adalah Allah karena dia memiliki kebenaran yang sejati. Inilah alasan yang keempat mengapa kita percaya pada Yesus. Mengapa kita percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah pribadi yang sempurna. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Dia 16. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu, istilah kepenuhannya ini adalah istilah yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada pada Allah. Dan kata ini sering juga dipakai oleh Paulus dalam penulisan Kolose pasal 1 ayat 19. Tentang kepenuhan yang berkenan di dalam Kristus. Dikatakan seluruh kepenuhan berkenan diam di dalam Kristus. Dalam Kolose pasal 2 ayat 9 juga dikatakan seluruh kepenuhan kealahan diam di dalam Kristus secara jasmania. Nah, yang dimaksud oleh Paulus di sini bahwa di dalam Yesus diamlah atau tinggallah semua hikmat, kuasa serta kasih Allah. Dengan demikian, setiap orang yang datang kepada Yesus dengan segala kebutuhannya akan terpenuhi. Mereka yang membutuhkan kasih, mereka yang membutuhkan pengampunan, mereka yang membutuhkan keselamatan, mereka yang membutuhkan hidup yang kekal, semuanya hanya bisa didapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Maka semakin kita mengenal Yesus, maka kita akan semakin kagum dengan Dia. Semakin akrab dengan Yesus, maka semakin banyak keindahan, berkat, anugerah yang kita dapati. Makin banyak kita berpikir tentang Yesus, maka makin luas juga pemahaman dan cakrawala pemikiran kita tentang kebenaran yang akan kita temukan di dalam Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah. Dialah yang memiliki kepribadian yang sempurna. Inilah alasan kita mengapa kita percaya Yesus adalah pribadi yang sempurna. Mengapa percaya kepada Yesus? Karena pribadi Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, firman Tuhan itu datang kepada Musa. Dengan demikian bunyinya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dalam Keluaran 33 ayat 20.
Itu berarti bahwa manusia biasa tidak mungkin sanggup melihat Allah yang kudus dan mulia. Namun manusia Yesus Kristus yang duduk di pangkuan Bapa, dia bukan hanya melihat, tetapi mengenal siapa sesungguhnya Allah itu. Dan Injil Yohanes menegaskan, kalau engkau ingin melihat Allah, lihatlah Yesus. Filipus pernah bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Masih dalam bagian teks yang kita renungkan ini. Pertanyaan ini juga ditunjukkan kepada kita. Sudah sekian lama kita percaya kepada Yesus. Sudah sekian lama kita beribadah, mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Apakah masih kita bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 18 memberikan kita penegasan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi dikatakan, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Istilah pangkuan Bapa, kalau kita melihat dalam teks Ibrani, menyatakan ada hubungan yang paling erat antara yang memangku dan yang dipangku. Dan kata-kata ini ya, dipakai untuk hubungan antara seorang ibu dan anak. Begitu dekat. Antara suami dan istri. Kalau kita melihat dalam Bilangan pasal 11 ayat 12 dan Ulangan pasal 13 ayat 6. Ini menunjukkan hubungan antara dua orang yang bersahabat secara akrab. Maka ketika Yohanes menggunakan kata-kata itu untuk Yesus, maka yang dimaksudkan di sini bahwa Yesus memiliki hubungan yang erat dengan Bapa dan hubungan mereka itu adalah hubungan yang sempurna. Hubungan yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka karena ada hubungan yang erat ini, maka Yesus adalah satu dengan Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi bila kita mengenal Yesus sesungguhnya, kita juga mengenal Bapa. Bila kita ingin melihat siapa sesungguhnya Tuhan itu, maka marilah lihat kepada Tuhan Yesus. Yang menjadi persoalan adalah kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik saat ini. Kita hanya bisa melihatnya dengan kacamata iman. Dengan mata iman yang tertuju kepada Allah. Dan oleh firman-Nya itulah yang membuat kita teguh. Yang membuat kita yakin bahwa yang kita percayai adalah Yesus Kristus. Itu juga kita percaya kepada Bapa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka lewat perenungan kita ini, kita memahami bahwa Yesus yang adalah firman yang hidup telah menjadi manusia. Maka dalam momen Natal yang akan kita nikmati bersama, hari-hari ke depan, mengingatkan kita bahwa Yesus yang pernah hadir di tengah-tengah dunia adalah firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Yang kedua yang kita renungkan, bahwa Yesus yang kita renungkan, yang kita rayakan, yang kita nikmati adalah pribadi yang sangat mulia. Pribadi yang penuh kasih karunia. Pribadi yang benar. Pribadi yang sempurna. Maka janganlah kita sia-siakan kesempatan ini. Momen-momen Natal ini yang kita akan rayakan ke depan.
kita nikmati bersama, mengingatkan kita kepada pribadi yang agung, mulia, penuh kasih karunia, pribadi yang benar dan sempurna. Melalui perenungan kita ini, kita diingatkan bahwa pribadi Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Bila kita melihat Yesus, berarti kita melihat Allah. Bapak Ibu, mari jangan lewatkan kesempatan ini bersama dengan Tuhan. Beberapa hari ke depan, sebelum memasuki tahun yang baru, mungkin ada banyak persoalan yang kita gumulkan, yang membuat kita ragu percaya kepada Yesus. Tapi minimal ada 6 alasan ini yang menjadi membuat kita tidak akan goyah mengapa kita percaya pada Yesus. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kita dalam menikmati nuansa Natal, nuansa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai pribadi dalam keluarga, bahkan mungkin sebagai generasi yang masih muda, yang sedang belajar. Bahwa kita punya alasan mengapa harus percaya Yesus. Mengapa? Lewat kelahirannya, lewat kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, itu sudah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita